Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang ada namanya list, tuple, dan juga dictionary. Ini adalah alasan kenapa orang bilang pakai Python aja, karena dia bagus buat data analisis. Dan memang ini adalah kelebihan dari Python dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya. Dia punya berbagai modeling untuk data, jadi data itu bisa dia modelkan dengan berbagai bentuk, dan juga mereka menyediakan banyak sekali fungsi-fungsi yang kita bisa gunakan untuk menganalisis data tersebut. Contoh misalnya, kita punya data, kalau pakai bahasa C, tolong sorting ini, kita harus bikin programnya. Tapi kalau pakai Python, kita tinggal panggil fungsi yang sudah built-in di dalam Python. Sort, selesai. Nah, itu kelebihan dari Python. Kenapa dia dibilang Python itu jago loh kalau pakai data analisis. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita coba review dulu materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang branch dan loop. Di sini kita diminta untuk mencoba mereview Google Colab yang saya sediakan sebagai feedback. Di Google Colab yang sediakan ini, kita belajar tentang branch, misalnya seperti ini, if true. Jadi if itu dia akan mengerjakan, dia adalah suatu percabangan, maka namanya branch, dia akan mengerjakan kalau ekspresinya adalah true. Nah, di sini if true, kalau udah dalamnya true ya pasti dia kerjain. Maka karena dia pasti true, maka dia akan mengerjakan print it is the truth. Oke. Nah, kalau di bahasa C, indentasi di bahasa Python, indentasi itu sangat penting karena dia menjelaskan ini adalah bagian dari program yang harus dikerjakan kalau branch tersebut ingin dijalankan. Misalnya kayak if-nya adalah true, maka blok ini akan dikerjakan. Nah, untuk menentukan ini loh bloknya yang harus dikerjakan, kalau pakai bahasa C kita pakai kurung kurawal kan. Nah, kalau bahasa Python kita tinggal geser saja. Maka dia akan langsung tahu, oh ini adalah bagian yang harus dikerjakan. Seperti ini misalnya, tolong masukkan sebuah bilangan positif. Kemudian kalau misalnya saya ketikkan -5, maka dia akan ngecek apakah inputan saya itu lebih besar daripada 0, karena yang saya masukkan adalah -5, -5 tidak lebih besar daripada 0, berarti false, maka dia akan nge-print ya, maka dia tidak akan mengerjakan yang ini, tapi dia justru akan mengerjakan yang false-nya. Maka dia akan mengerjakan else. Oke? Maka dia akan nge-print, bro, I've told you to enter a positive integer number. Itu jadinya yang dikerjakan. Nah, kalau misalnya dia modelnya seperti ini, dia akan lebih banyak lagi. Maaf, saya stop dulu. Ada tamu. Tadi mana nih ya? Oke, balik lagi ke sini tadi. Sekarang lumayan panjang, jadi ada print menu, apakah mau penjumlahan atau pengurangan. Misalnya, oh saya ingin penjumlahan A, berarti satu. Berarti di sini akan saya masukkan 1, enter. Maka saya akan diminta untuk memasukkan angka yang pertama, operan pertama A berapa, misalnya 5, B-nya berapa, 4. Maka dia akan memprintkan A tambah B sama dengan 9. Maka dia akan mengerjakan yang, kalau menunya 1, berarti karena menunya saya pilih 1, maka dia akan mengerjakan yang ini. Tapi kalau tadi saya milih menunya adalah 2, maka dia akan melaksanakan yang ini, menggunakan else if. Oke, nah itu sedikit review terkait yang materi minggu lalu, termasuk juga yang loop. Nah, di loop ini kita biasa menggunakan range ada 3 jenis.
Kalau cuma satu angka, berarti dia akan mulai dari 0, 1, 2, selesai. Kemudian kalau 2 angka, berarti ini adalah startingnya, dan akan berhenti sebelum 5 tercapai. Jadi 2, 3, 4. Tapi kalau ada seperti ini, maka ini menjadi stepping point-nya. Jadi dia lompatannya mau berapa. Karena kalau nggak ada angka ketiga, berarti dia lompatnya ke 1, kecil-kecil. Nah, kalau while, dia seperti ini. Pertama, I adalah 0. Kalau I masih di bawah 3, berarti true kan, karena I-nya 0, printkan I. Dan kemudian I-nya ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga ada pakai indentasi. Maka dua line di sini itu merupakan blok yang akan dikerjakan oleh while. Kalau ekspresi di sini adalah true. Oke, kita coba aja yang ini. Maka pertama, I sama dengan 0. Apakah I lebih kecil dari 3? True. Maka print I. Maka dia akan print 0. Sekarang I sama dengan I tambah 1. Oke, I jadi 1. Apakah 1 masih di bawah 3? True. Print I lagi 1. I jadi 2. Apakah 2 masih di bawah 3? True. Maka dia print I jadi 2. Dan I sekarang jadi 3. Apakah 3 di bawah 3? False. Maka dia tidak akan melakukan lagi blok ini dan dia akan keluar. Dan ingat, I terakhir adalah 3 value-nya. Beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini, I-nya 2. Oke. Itu tentang yang while. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk review kuisnya. Di sini masih cukup banyak yang tidak submit, sehingga kemarin ada banyak yang saya anggap tidak hadir di kelas. Oke, kita coba saja. Salah. Harusnya masuknya dulu. Baru kemudian baru keluar editnya, dan di sini saya akan coba setting. Oh, enggak, ini malah buka ini. Oke, nomor 3. Ini. Nah, saya lupa mana dia. Oh, lupa, ini kan bukan kuis ya. Oke. Maaf, saya kok. Saya bingung di mana tempatnya. Oke, kita coba saja. Perintahnya adalah buatlah sebuah program kecil, meminta inputan dari user, kemudian
Kita sebut saja idle. Minta info dari user. Oke. Kalimat sama dengan input masukkan kalimat. Ya. Hari ini kita akan belajar Python. Ya, kemudian hitung jumlah spasi di dalam kalimat tersebut. Nah, ini bisa kita pakai for, karena berarti kan dia melakukan perulangan dengan cara mengecek satu demi satu kan, karakter per karakter. Cek yang pertama, apakah ini spasi atau enggak. Cek yang kedua, apakah spasi atau enggak. Cek yang ketiga, apakah spasi atau enggak, terusnya. Nah, kita bisa pakai for i in kalimat seperti ini. Berarti dia akan ngecek karakter per karakter dalam kalimat tersebut. Dan kemudian if i sama dengan spasi, jadi sini saya berikan spasi, maka count sama dengan count tambah 1. Seperti ini. Ya, cuma dia bilang, saya disuruh pakai count, tapi count-nya belum didefinisikan. Oke. Count sama dengan 0. Kemudian kita coba jalankan lagi ini. Ya, kemudian print count 5. Berarti ada 5 spasi di sini. Apakah benar? 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Berarti benar ada 5 spasi. Kami suruh print the number of spaces in the sentence. Oke, itu untuk materi minggu lalu, branch dengan loop. Dia masih sangat mirip dengan yang DC, cuma malah lebih sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke topik keempat. Nah, di topik keempat ini, kita akan belajar tentang kenapa sih Python itu dibilang jagoan untuk analisis data. Nah, di sini ada presentasinya, kita coba langsung aja. Nah, kalau misalnya kita di bahasa C, kita masih ingat kan, kita punya yang namanya basic data type. Ada int, ada float, int-nya juga banyak variannya, ada yang unsigned integer, ada integer saja, ada yang unsigned short, ada unsigned long, ada long, tergantung dia mau menyimpan angka sampai seberapa besar. Karena zaman dulu memang di bahasa C, zaman dulu memori itu sangat terbatas, sehingga kita harus efisien dalam menggunakan memori. Makanya ini angkanya cuma buat nyimpen 0 sampai 10 kok gitu. Nah, kalau cuma 0 sampai 10, kita nggak perlu nyimpen, kita nggak perlu menggunakan memori selebar misalnya 4 byte. Misalnya 4 byte banyak banget itu datanya nanti gitu. Kalau itu cuma mau menghitung 0 sampai 10, rugi kita, memorinya jadi habis nanti gitu. Nah, zamannya bahasa C, besar memori itu sangat krusial, sangat penting. Makanya dulu dibikin berbagai jenis data type. Nah, kalau sekarang memori sudah sangat murah dan sangat besar, sehingga orang sudah nggak lagi peduli dengan penggunaan memori. Meskipun kita cuma pakai nyimpan 0, 1, 2, tetap data yang kita alokasikan di memori adalah sebesar ini. Nah, selain basic data type, di bahasa C kita juga mengenal ada yang namanya gabungan dari berbagai data type. Contoh misalnya, kalau data type-nya sejenis, maka kita sebut sebagai array. Kayak misalnya, saya ingin serangkaian data jenisnya sama, tapi ingin saya simpan dalam satu variabel. Nah, itu namanya array. Cuma kalau di C, array itu di dalamnya itu harus sama semua, makanya kita harus nyebut array of integer,
array of float, itu bisa. Tapi kalau array, kemudian isinya kita bikin macam-macam, ada yang angka bulat, ada yang pecahan, ada karakter, ada kalimat, itu nggak bisa di bahasa C. Nah, untuk bisa mengakomodasi itu, kita bikin namanya user defined data type. Mungkin diajarin juga di bahasa C di tahun lalu. Kalau kita ingin bikin user defined data type, kita harus bikin kayak record, nanti field yang pertama apa, field yang kedua apa, dan ketiga apa. Nah, itu kita bisa bikin menggabungkan berbagai jenis data type di dalamnya. Nah, kalau di Python, bebas. Kita mau bikin, saya mau bikin array, silakan. Tapi array-nya macam-macam dalamnya, silakan. Pokoknya itu namanya adalah list. Nah, itu bedanya antara list sama array. Kalau array, jenis di dalamnya harus sama. Contoh misalnya, saya panggil idle dulu. Misalnya kalau di bahasa C kita bikin array, seperti ini. Array sama dengan kurung kotak, kemudian 3, 4, 5, 1, 0, 9, 8. Seperti ini misalnya. Tapi kalau di Python, kita bisa bikin kayak gini. List sama dengan yang pertama angka A, terus yang kedua adalah huruf, terus yang ketiga adalah bilangan pecahan 0,5, terus yang keempat adalah kalimat misalnya. Bisa. Dan proses operasinya pun juga memudahkan kita. Nah, itu bedanya antara array sama list. Kalau array di bahasa C dia harus sama persis data type-nya. Tapi kalau list di Python dia bisa macam-macam. Seperti ini. Nah, kemudian kalau tuple itu apa? Tuple itu sama kayak list, tapi dia hanya read only saja. Oke, cuma itu bedanya antara list sama tuple. Jadi tuple itu kayak dia bikin suatu array atau tabel, dan udah nggak boleh ada yang ubah ini. Pokoknya dia hanya jadi data yang sebagai referensi saja, nggak boleh diubah. Itu tuple. Nah, kemudian kalau dictionary itu apa? Dictionary itu mirip seperti kamus. Kita punya dua buah kolom, jadi ada dua buah data. Yang kiri misalnya dia adalah bahasa Indonesia, yang kanan adalah bahasa Inggris misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai dictionary. Oke. Apakah dictionary bisa diubah kayak list? Ya. Jadi dari tiga ini yang nggak bisa diubah itu hanya tuple saja. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh list adalah seperti ini. Misalnya saya bisa bikin A sama dengan Budi, Bambang, Rani, dan Dea. Bisa juga B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kita juga bisa mencampur adukkan semuanya ini. Misalnya yang pertama tadi kayak angka saja, yang kedua adalah huruf, ketiga adalah bilangan pecahan, keempat adalah kalimat, bisa suka-suka kita. Dan kalau kita mau melihat isi dari list, itu di Python sangat mudah sekali. Kalau di C, pertama kita harus tahu dulu berapa panjang array-nya kan. Kemudian kita pakai indeks, kita print satu demi satu. Nah, kalau di Python, ya kita tinggal langsung aja array, enter, keluar dia. List, enter, keluar. Meskipun kita bisa juga menggunakan print, array, kemudian enter. Sama hasilnya. Print, list, sama juga hasilnya. Oke. Nah, mirip seperti yang di array, kalau kita nggak ingin ngeprint semuanya, melihat isi semua, tapi ingin melihat satu data saja atau satu value saja, kita pakai yang namanya index. Seperti di bahasa C juga, indeks dimulai dari 0. Contoh misalnya, list 0. Kalau ini saya enter, maka yang keluar adalah 3, yaitu member pertama dari list. Indeksnya mulai dari 0. Kemudian list 1.
A yang keluar. Kemudian 2, 0,5 yang keluar. Kemudian 3, ini yang keluar. Oke. Nah, kalau misalnya list 4, nggak mau. Karena nggak ada indeks nomor 4, dia error ya. Oke. Nah, contoh penggunaan dari list ini adalah untuk misalnya guest list, kemudian shopping list, itu bisa kita gunakan list. Tapi intinya list mirip seperti array DC. Cuma bedanya kalau array DC membernya itu harus sama semua jenis datanya, data type-nya harus sama persis. Tapi kalau list di Python kita bisa baca macam-macam. Yang pertama integer, yang kedua karakter, terserah kita. Sesuai kebutuhan itu list. Nah, jadi sama seperti variabel, dia ada nama variabelnya atau nama listnya, dan kemudian itemnya atau membernya. Dan untuk mengakses membernya atau item yang terdiri satu, kita menggunakan indeks. Dan indeksnya mulai dari 0. Ini 0, berarti Budi. Ini indeks 1, isinya Bambang. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang untuk manipulasinya. Nah, ini yang menyebabkan Python dibilang powerful banget buat data analisis. Karena dia sangat mudah sekali untuk digunakan dalam memanipulasi data. Contoh misalnya, kita bisa dengan mudah menambah atau menyisipkan member baru. Kita bisa dengan mudah menghapus suatu member. Kita bisa dengan mudah mereplace suatu member. Dan juga kita bisa menggabungkan beberapa list menjadi satu. Contoh ya, misalnya addition. Kita ingin misalnya nambah, tapi sebelum nambah, kita perkenalan dulu satu fungsi namanya len atau length. Dia akan memberikan return value length atau panjang dari array. Misalnya length array. Enter, dia akan memberikan 7. Kok bisa 7? Kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 member di dalam array. Maka dia akan mereturn angka 7. Kalau len list 4. Kenapa? Karena hanya ada 3, kemudian A, 0,5, dan halo. Cuma ada 4. Itu fungsi dari len. Nah, selain dari mengukur panjang dari panjang dari array atau list, kita juga punya banyak metode yang lainnya. Nah, kita sekarang belum masuk ke apa sih bedanya fungsi sama metode. Kita hanya bahas tentang kalau mau menggunakan fungsi, maka dia modelnya seperti ini. Len, kemudian nama array-nya atau nama list-nya. Tapi kalau metode, kita panggil dulu array-nya atau variabelnya, titik, kemudian metodenya. Nah, di sini langsung keluar, ada append, ada clear, ada copy, ada count, ada extend, ada index, insert, dan lainnya. Ada banyak banget. Nah, misalnya saya ingin menambah. Menambah berarti saya punya suatu list, saya ingin nambah lagi member di ujungnya sini, di terakhir. Berarti kita pakai append. Kemudian array.append itu berarti saya ingin menambahkan member baru ke array ini to the end of the list, di akhir dari listnya. Oke, misalnya kita tambahkan 123. Ya, enter.
Kemudian kita coba len lagi, array, enter, sekarang jadi 8. Tadinya kan 7, sekarang jadi 8 karena sudah ketambahan satu data baru. Kayak apa sih emang jadinya dia? Coba kita lihat, array, enter. Jadi seperti ini, 3, 4, 5, 1, 0, masih sama, 98. Nah, ujungnya ketambahan 123. Itu metode append. Jadi kita sudah punya listnya, append itu nambahin di belakang sini. Terus kalau saya nggak pengen nambah di belakang, tapi mau di sini, nah itu namanya metodenya adalah insert. Jadi misalnya array dot, kemudian metodenya insert, terus nah ini kasih tahu dia mau disisipkan di indeks berapa. Ini kelihatan indeks, objek. Kita masukin kemana? Tadi kan kalau pertama ini 0. Kita coba 0 dulu ya. 0. Kemudian membernya apa? Member barunya apa? Value yang mau dimasukkan, diinsert ke dalam list. Misalnya 321. Udah. Kita langsung aja array, enter. Nah, 321 dimasukkan ke awal. Dan sisanya geser ke kiri. Nah, jadi array 0 jadi 321 sekarang, bukan lagi 3. Jadi kalau array 0, dia jadi 321, bukan 3. Oke. Kalau misalnya saya ingin masukin ke tengah-tengah sini, ya tinggal indexingnya yang kita ubah. Oke, tinggal sesuaikan aja. Nah, terus kalau mau menghapus, kita gunakan coba array dot, nah keluar daftarnya, append tadi untuk nambahin di belakang. Clear itu fungsinya adalah untuk menghapus semua isi list, jadi dihapus semua, dia jadi empty. Kemudian copy itu untuk mengcopy list, count itu menghitung member yang sesuai dengan kriteria tertentu, extend nanti terakhir, index, insert, pop. Nah, pop ini yang kita gunakan untuk menghapus. Pop, misalnya kurung buka, kita disuruh masukkan indeks berapa yang mau dihapus. Misalnya indeks 0. Enter, maka 321 akan di-pop keluar dari list. Di-pop itu keluar, berarti dia di-print juga, 321 di-print, dan hilang dari listnya. Coba array, enter, hilang dia dari listnya. Ya kan? Itu fungsi dari pop. Jadi kayak dipecahin, keluar dia, terus ya jadi hilang dari listnya. Itu fungsi dari pop. Tapi kalau saya ingin menghapus yang nomor ini, yang angka 0 mau dihapus, ya tinggal array.pop nomor indeksnya ini. Selesai. Itu kalau kita mau menghapus salah satu member dari list. Terus kalau replace gimana? Nah, replace ini ya sama seperti di bahasa C, kita tinggal array, misalnya kemudian 2, jadi indeks nomor 2, itu akan kita assign value baru, misalnya 1024. Sudah, sekarang array. Maka 5 sebagai indeks nomor 2, kan tadi ini indeks nomor 0, indeks nomor 1, dan ini indeks nomor 2 kan. Nah, indeks nomor 2, yaitu nilainya 5, akan di-replace dengan nilai baru, yaitu 1024. Sehingga angka 5 di sini, dia akan diganti dengan 1024. 3, 4, kemudian 1024, baru 1, 0, 9, dan seterusnya. Oke? Nah, itu untuk replacement. Terus kalau list extension gimana? Nah, extension tadi adalah untuk menggabungkan dua buah list. Oke, kita coba saja. Array dot, terus tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ada extend.
kemudian kurung buka, kemudian iterable-nya atau list lainnya yang ingin digabungkan dengan array tadi. Kita sudah punya tadi di atas list kan? Kita masukkan saja list. Enter. Nah, sekarang array. Kita enter, dia jadi seperti ini. 34.1024.1098.423. Oke, ini isinya array. Kemudian belakangnya ditambahin isinya list. Nah, isinya list sendiri dia nggak berubah. Atau misalnya list. Tetap. Jadi, isinya list di-copy ke buntutnya array. Dia jadi satu. Tapi list sendiri tetap ya. Jadi fungsi metode extend ini dia hanya mengcopy isinya list ditempelkan ke array. Oke. Nah, ini tadi replace, kita tinggal pakai assignment. Pop untuk ngapus. Kemudian kalau mau menambahkan, kita bisa pakai append. Kemudian menggabungkan dua buah list pakai extend, tadi sudah kita coba. Insert juga sudah kita coba tadi untuk menyisipkan satu value atau satu member di list yang sudah ada. Kemudian untuk searching, nah ini yang juga menarik. Ternyata kalau di bahasa Python, kita dengan mudah bisa searching apakah suatu member itu ada di dalam suatu list, yaitu dengan menggunakan operator in. Kita coba. If satu in array, oke, maka print ada, else print nggak ada. Nah, kalau saya enter, apa yang keluar? Ada. Kok bisa ada? Apakah satu adalah member dari array? Kita lihat 3, 4, 1024. Oh iya, satu. Berarti benar satu memang member dari array. Nah, ini fungsi dari operator in. Selain operator in, kita juga ada negasinya, yaitu not in. Kayak misalnya, if misalnya 100 not in array, maka print, else print, ternyata dia bilang ada. Kok bisa? Padahal kan 100 ada nggak sih di sini? Ini bukan 100. 4 bukan 100. 1024 bukan 100. Ini juga bukan, ini juga bukan. Mana yang 100? Nggak ada 100. Kenapa dia bilang print ada? Coba kita cek lagi dengan satu contoh. If misalnya 10.000 not in array, print ada, else print enggak ada. Dia bilang ada lagi, padahal 10.000 enggak ada. Oke, nanti kita bahas kenapa sih kok tadi katanya 10.000 ini kan memang enggak ada, kenapa dia bilang ada gitu. Oke. Nah, itu nanti saya searching lagi.
Oke, nah itu fungsi dari operator in. Oke. Sebenarnya kalau nggak mau pakai not in, kita bisa balik kan sebenarnya ini ya uh, apa logika dari branch-nya. Tapi oke kita skip dulu itu. Nah sekarang ada satu metode lagi yang kita gambarkan yaitu sort. Sort ini kita ingin mensorting suatu list. Kita coba saja. Array dot sort. Kita lihat dulu help-nya. Sort. Kurang buka. Nah, dibilang sort the list in ascending order and return none. Jadi tidak mengembalikan apa-apa, dia langsung mensorting array-nya. Kemudian kita langsung aja ke sini. Oh, dibilang error. Kenapa? Type error. Not supported between instance of string and integer. Oh, itu karena ada hurufnya. Oke, kita coba bikin lagi aja. Jadi array ini kan. Ctrl C, Ctrl V, enter. Udah, coba lihat array. Oke, sekarang array dot sort ini. Enter. Nah, sekarang mau ternyata dia kalau ada member yang bukan huruf, bukan angka, dia jadi error. Saya nggak bisa mensorting karakter atau kalimat. Gitu. Kita coba lihat array. Hasilnya seperti apa? Oh, dia jadi 0, 1, 3, 4, 5, 8, 9. Oke, kita coba lagi array.sort. Di sini dibilang ada key, ada reverse sama dengan false. Berarti apa ya fungsi dari reverse ini? Kita coba aja. Berarti di sini tadi bintang, kemudian none, kemudian reverse. Bawaannya atau defaultnya adalah false. Tapi kita sekarang true. Coba. Ah, kok salah? Coba. Array sort bintang, koma, oh, oke. Langsung saja berarti none true. Oh, dibilang error juga. Text no position arguments. Oh, nggak mau deh kalau pakai none. Ya udah, kita skip aja. Sekarang, tapi di contohnya ini dia bisa pakai huruf. Coba kita list sama dengan misalnya Angel, kemudian Bobo, kemudian Charlie, kemudian Delta. Oke, kemudian list.sort. Bisa kok. Nah, kenapa tadi nggak bisa? Karena dia nyampur antara angka sama huruf. Kan tadi yang di array ini dia ada angka, pas angka dia bisa dia melakukan sorting, tapi begitu ketemu loh kok ada huruf. Kalau huruf aja saya bisa melakukan sorting seperti yang di sini tadi. Tapi kalau dicampur saya nggak ngerti caranya. Nah, makanya dia jadi error. Makanya di sini not supported between instance of string and integer. Jadi nggak bisa kalau dia dicampur. Tapi kalau integer atau string bisa dia. Sama seperti yang ada di contoh ini. Sini ada angka saja bisa disorting, huruf aja bisa disorting, kemudian kata bisa juga dia disorting. Oke.
Nah, itu metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan sorting. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikir apa harus capek-capek mikirin, wah sorting berarti saya harus barangnya tulis 1, kemudian 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya kayak bubble sort. Karena dia udah langsung aja seperti ini. Nah, kemudian aliasing. Aliasing ini mirip seperti copy, tapi dia hanya membuat kayak pointer saja. Oke. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3. Bentar. B sama dengan 4, 5, 6. Kalinya kurang. Ya, udah marah-marah ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin C sama dengan A. C isinya sudah 3. Kalau misalnya saya ubah, misalnya C 0 sama dengan 100. Ya, maka C jadi seperti ini. Dan A ternyata ikut berubah juga. Ini karena dia C itu adalah alias dari A. Oke, jadi dia C itu hanya nama variabel lain untuk A. Dia merujuk ke data yang sama. Sehingga begitu C mengubah suatu member dalam listnya, maka A pun juga akan jadi berubah karena dia merujuk ke data yang sama. Itu aliasing. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang slicing atau mengcopy. Nah, ini mirip seperti kalau teman-teman pernah menggunakan MATLAB. Jadi kita punya array panjang, tapi kita ingin mencuplik sebagian dari array tadi. Nah, berbeda dengan yang aliasing tadi, kalau menggunakan slicing, dia membuat satu variabel baru. Contoh misalnya seperti ini. C sama dengan A. Kalau ini saya enter, berarti kan dia aliasing kan. Tapi kalau C sama dengan A, ini. Maka itu berarti saya akan membuat variabel baru namanya C yang terpisah dengan A, tapi isi member di C ini sama persis dengan yang di A. Isinya aja. Coba kita enter. Ya bilang bukan pakai ini, tapi pakai kurung. Maaf, C sama dengan A. Nah, seperti ini. Maka kalau saya ketik C, jadi ini, A, seperti ini. Kemudian C 0 sama dengan 1. Sehingga C 123. A tetap 123. Nah, ini karena saya membuat variabel baru namanya C, tapi isinya saya copy dulu A dari A. Gitu. Tapi setelah di copy, udah bye-bye A. Kita putus hubungan, udah nggak ada hubungan lagi A sama C. Gitu. Cuma tadi saya copy ya datamu. Gitu. Nah, itu slicing. Itu bedanya dengan yang aliasing tadi. Oke. Nah, kalau di slicing, namanya juga slice kan, kita bisa motong. Berarti kita bisa tidak perlu mengcopy semua isi A tadi. Kita bisa hanya mengcopy sebagian saja. Misalnya C sama dengan A. Kalau mau ngopi semua kan kayak gini. Tapi kalau misalnya mau mengopi sebagian saja, misalnya 1 sampai 2, maka isi A yang tadi ini, C-nya hanya 2.
Berarti dia hanya mengcopy indeks mulai dari indeks nomor 1 dari sini. Tolong copy isinya A mulai dari indeks 1, berarti ini, sampai 2. Tapi kalau sampai 2, 2-nya jangan di-copy ya. Berarti dia cuma sampai 2 ini aja dia copy. 3-nya nggak ikut copy. Oke, kita coba yang lebih panjang ya. A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah, A ini. C, ingin saya slice dari A, tapi tidak semuanya kita potong. A misalnya 3 sampai 6. Oke. A ini, maka C isinya apa? Dia akan mengcopy mulai dari indeks nomor 3 dari A, ini indeks nomor 0, indeks nomor 1, indeks nomor 2, indeks nomor 3. Oke, ini berarti mulai di-copy. 3 copy ke C. Kemudian 4 di-copy juga karena masih di bawah 6. 5 di-copy juga ke C. 6 tidak di-copy karena 6 sudah sama dengan di sini. Maka C isinya adalah tadi 3, 4, 5. 6-nya nggak di-copy. Oke, itu namanya slicing. Nah, ini sangat penting buat kalau kita mau melakukan manipulasi gambar. Misalnya gambarnya terlalu besar, kemudian kita mau potong-potong menjadi ukuran 8 kali 8 pixel. Nanti kita tinggal pakai slice ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian looping di dalam list. Karena tadi sudah nyoba kan. Jadi kita bisa for i in a dan seterusnya. Bisa juga menggunakan length. Cuma hati-hati kalau kalau kita menggunakan komen seperti ini, for i in a, maka dia akan nge-return-nya itu per angka ini. Maka dia akan 1 dikirim, 3 dikembalikan ke for-nya, 17. Jadi yang dikembalikan itu bukan 0, 1, 2, 3, beda sama range. Nah, makanya memang lebih aman kalau kita pakai length di sini. Oke, itu hanya tambahan aja. Kemudian kita juga bisa dengan mudah melakukan aritmetika. Oke, kita coba saja. Ini juga menarik sekali. Kita nggak perlu lagi pakai counter, ini tambah sama ini. Misalnya kita punya 2 buah list, ini tambah ini tambah ini tambah ini, ini tambah ini, tambah ini, dan seterusnya. Tapi kita langsung aja, misalnya A tambah C. Seperti ini. Kok nggak berubah? Berubahnya apa? Oh, berubahnya ini. Dia nambah di belakangnya ternyata. Jadi A tambah C itu jadi mirip seperti tadi extend ya. Kan tadi A-nya ini 0 sampai 9. C-nya 3, 4, 5. Ternyata A tambah C dia jadi seperti ini. Di extend dia, bukan menjumlahkan. Coba kita ulang lagi. A ini, B ini, C ini. Coba kalau B tambah C. Sama. Dia ternyata di extend 456 dan 345. Terus kalau misalnya A tambah 5. Oh, nggak bisa dia. Can only concatenate list, not integer to list. Oh, dia ternyata operator-operator di sini itu dianggap sebagai concate, bukan sebagai penjumlahan. Berarti kalau A kurang B, nggak bisa juga. Terus kalau misalnya A dikali B, nggak bisa juga. Jadi dia bilang, saya nggak bisa
multiply sequence by non-integer. Tapi kalau misalnya A, tadi kan ini, A dikali 2. Oh bisa, tapi jadinya A-nya itu 2 kali lipat jadinya. Jadi bukan A, masing-masing membernya dia di 2 kaliin. Nah itu harus hati-hati pada saat kita ingin menggunakan aritmetika di sini. Jadi ini benar-benar bukan aritmetika, tapi dia dianggap sebagai operator untuk list. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dictionary. Nah, dictionary itu sama seperti kamus, tapi dia ada pair-nya jadinya, ada pasangannya. Kayak misalnya dictionary. Nah, ini bedanya dia. Oh ya, sebelum dictionary, tuple dulu ya. Kalau tuple itu dia mirip seperti list, cuma kita kalau di list itu kan kita A sama dengan, kemudian pakai kurung kotak kan. Nah, ini pakai kurung biasa. 1, 3, 5, 9 misalnya. Nah, ini jadi tuple. Sehingga kalau kita A dot sort, error ya. Tuple, dia tidak punya yang namanya properti sort. Dia nggak punya metode sort. Apa tadi? Append 10. Error juga. Karena kita mencoba untuk mengubah isi A-nya. Itu nggak boleh, karena dia tuple. Jadi dia bisa seperti ini. Oke, itu tuple. Nah, sekarang balik ke dictionary. Dictionary, kalau list, tadi kan pakai kurung kotak. Kalau tuple, pakai kurung biasa. Nah, kalau dictionary, dia pakai kurung kurawal. Seperti ini misalnya. Misalnya, kan dia pair, pasangan. Misalnya yang ini adalah kucing, titik 2, cat. Berarti kita sudah buat satu pair, satu pasang, kucing, cat. Kemudian anjing, dog. Kemudian apa lagi? Burung, bird. Ya. Nah, sekarang kita bisa manggil misalnya dictionary kucing. Maka dia akan mengembalikan value pasangannya. Ups, kok salah? Oh, nggak bisa dipanggil. Oke, itu kayaknya ada yang saya skip. Bentar, kita lanjut dulu aja di sini ya, dictionary. Nah, dictionary itu sebenarnya mirip seperti, ya bisa kita gunakan seperti ini. Jadi ada ID, berapa nama, siapa, jenis kelamin, female, umur berapa, dan seterusnya. Nah, ini namanya key. Nah, kemudian untuk manggil itu kita bisa menggunakan student, tapi pakai kotak. Oke, jadi cara manggil pasangan dari dictionary-nya itu menggunakan kurung kotak. Dictionary, kurung kotak, seperti ini. Kemudian kucing, cat. Maka dia kembaliin yang cat di sini. Terus kalau misalnya dictionary burung, maka dia kembaliin burung, bahasa Inggrisnya adalah bird. Tapi kalau saya mencoba mencari key, jadi namanya key yang di sebelah kiri, ini adalah key, sebelah kanannya adalah value-nya. Kayak ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Dictionary misalnya
tikus. Dia bilang nggak ada, key error. Karena memang nggak ada tikus dalam kamus kita. Terus kalau misalnya mau nambah, nah kalau mau nambah dia bisa menggunakan metode yang sesuai. Kayak misalnya di sini, untuk mengaksesnya kita pakai kurung kotak. Terus kalau mau replace, tinggal sama seperti yang list tadi. Tapi ingat, yang kita bisa replace itu adalah value-nya. Kita tidak bisa mereplace key-nya. Jadi yang sebelah kiri ini nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah itu hanya yang sebelah kanannya saja, value-nya aja. Key-nya nggak bisa kita ubah. Paling kalau misalnya kita salah nulis, misalnya tadi kucing, misalnya kucingnya kurang kurang K dari ucing, ya kita nggak bisa ngubah kan key-nya. Satu cara ya remove, kemudian create baru. Nah ini untuk replace value, modelnya sama seperti di list. Kemudian ini ada apa? Nah, ini juga replace. Kemudian untuk menghapus sama pakai pop juga, sama seperti yang list tadi. Student pop class. Jadi nanti kelas di sini yang tadi sudah ditambahkan, student class sama dengan ini kan jadi nambah deh kan, adding keys dan value-nya. Jadi kita tidak mengenal append, coba ya. Ada nggak ya atribut append di sini? Coba dictionary titik. Tunggu sebentar, apakah ada keluar? Clear copy from keys, get, item, keys, pop, update, values. Iya, nggak ada dia append. Seperti ini. Nah, jadi cara untuk nambah, ya tinggal nambah seperti ini. Student, kemudian key-nya, dan value-nya. Sehingga nanti nambah di belakang sini. Dan untuk menghapusnya, ya pakai pop. Oke. Kemudian kalau terkait aliasing, sama seperti yang tadi, kita coba. Student 2 sama dengan student. Kemudian kalau ini kita ubah, student ID 105, ternyata dia juga jadi berubah. Dari 102, dua-duanya jadi berubah. Jadi kalau kita menggunakan statement student 2 sama dengan student, ini jadi aliasing. Oke. Nah, kita juga bisa membuat dictionary, kita gabungkan dengan list. Jadi key-nya tetap hanya boleh satu kata, satu kunci, satu key. Tapi yang sebelah kanan ini dia bisa cuma satu, tapi bisa juga dia banyak. Kayak misalnya di sini grup member yang male itu adalah Dede, Ariel, dan Adam. Yang female Dini, Rani, dan Sally. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat isi dari keys-nya, kita bisa menggunakan list group member dot keys. Nanti keluar key-nya apa aja di sini. Yang sebelah kiri keluar adalah male dan female. Kemudian group member value-nya, maka dia akan keluar yang sebelah kanan. Yuk kita coba. List. Ini, nah ingat kalau modelnya seperti ini berarti bukan metode, tapi dia adalah fungsi. List, kemudian tadi nama kita adalah dictionary. Ini, dot, kita lihat, ada nggak sih keys? Oh ada keys. Terus apa aja di isinya? Dictionary.keys, a set like object providing a view of this key. Oh dia akan menampilkan seluruh isi dari key-nya. Enter. Ternyata saya ada yang salah. This object is not callable. Oh, dia enggak ada ini. Karena tadi kita cuma pakai
list dictionary dot keys, coba view on this keys. Oh iya ya, jadi jenisnya salah karena dia bukan list. Kita harus menggunakan yang modelnya seperti ini. Kita coba saja. Kita lebih dikit apa ya? Misalnya kita coba pakai seperti itu, grup member sama dengan kemudian mail, kedua, kemudian misalnya Bobby dan Charlie. Oke, terus koma di sini, kemudian female, kedua, Andromeda, dan siapa ya? Misalnya if, ya. Nah, itu grup member. Maka kalau kita grup member keluar seperti ini. Kemudian kalau grup member M, dia keluar seperti ini. Dan kalau grup member M dan 1, berarti yang ini indeks 0-nya, ini indeks 1-nya, maka dia akan mengeluarkan Charlie. Oke, nah sekarang kita coba yang ini. List grup member dot keys. Sama ternyata. Nah, kenapa bisa error? Yuk, kira-kira ada yang tahu? Coba list. Atau kita coba dulu grup member dot keys. Ini. Kemudian kita buka. Tuh, sekarang bisa. Dan dia mengembalikan M dan F. Dia tidak mengenal kata list di sini. Oh, kita tadi ada yang salah. Berarti, oke, skip aja dulu, apa? Kemudian kalau yang value-nya gimana? Oh, berarti tadi kalau yang dictionary bisa enggak ya? Dictionary.keys. Oh, bisa keluar kucing, anjing, burung. Karena itulah yang kolom sebelah kiri kan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pengen melihat value-nya, dictionary.values, enter. Nah, yang keluar adalah yang sebelah kanan, bahasa Inggrisnya. Terus coba di sini dibilang coba pakai len. Oke, kita coba len dictionary. 3. Kenapa 3? Karena dia ada 3 entry kan, 3 pair. Kucing, kucing, anjing, burung. Makanya dia adalah 3 lennya. Kemudian metode clear untuk menghapus semuanya. Kemudian apa lagi? Looping, ini sudah ada. Terus, nah ini contoh soal. Cuma karena sekarang sudah habis waktunya, jadi kita skip di minggu depan, tapi kita coba aja ya. Kalau teman-teman tidak keberatan, kita coba nomor 1 dulu. Misalnya, buatlah sebuah program untuk mengkonversi hex number ke binary number. Convert
hex number ke binary number. Itu kan berarti tabelnya sudah tetap kan? Kalau hex-nya adalah 0, binary 0000. Kalau 1, 0001. Kalau A, berarti kan 10, 1010. Oh, berarti kita bikin pakai dictionary aja. Berarti hex to bin misalnya. Sama dengan misalnya 0, maka dia jadi 0000. Seperti ini. Oke, ini kita copy dulu biar cepat. 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tutup. Oke, sekarang kita coba ubah dulu. Ini 1, ini jadi 1. Ini 2, ini jadi 0010. Ini 3 jadi 0001. Ini 4, 0100. Ini 5, 0101. Ini 6, 0110. Ini 7, 0111. Ini 8, 1000. 9, 1001. Kemudian A 1010. Kemudian B 10 11. C berarti 1100. Kemudian D itu adalah 1101. Kemudian E 1110, dan yang terakhir adalah F adalah 1111. Dah. Nah, sekarang kita sudah punya dictionary-nya. Karena sudah punya dictionary-nya, kita tinggal manggil aja. Misalnya print, misalnya kita pengen tahu C. C itu apa? Binernya gitu. Nah, kita tinggal print, kita panggil dictionary-nya, yaitu namanya hex to bin, dan angka yang kita masukkan adalah C, misalnya seperti ini. Oh, maaf salah. Print hex to bin. Nah, ini pakai kurung kotak. Saya selalu suka salah masih. Dah, saya kembalikan adalah 1100, yaitu sesuai dengan yang di sini. 1100. Terus kalau misalnya saya punya banyak heksadesimal, nah yang nanya heksadesimal ke biner itu kan dia 1 ke 1 kan, dia langsung bisa menerjemahkan print hex to bin, misalnya A, dan kemudian hex to bin C. Jadi saya ingin tahu binernya AC itu apa sih gitu. Oh, ternyata 1010 1100. Oke, itu untuk solusi yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 dibalik binary ke hex number. Nah, cuma masalahnya kita enggak bisa kan menggunakan dictionary yang sama tadi karena kita harus searching berdasarkan key-nya. Tolong keluarkan data yang ada di sebelah kanan berdasarkan kunci di sebelah kiri. Nah, itu cara kerja dari dictionary. Kita nggak bisa balik. Tolong cari key-nya berdasarkan value-nya ini, nggak mau dia. Jadi kita harus bikin, untuk nomor 2 ini kita harus bikin tabel dictionary baru yang
key-nya justru adalah biner. Value-nya adalah hexa. Oke, baik, itu aja dari saya. Sudah extend waktu ini sampai 14 menit, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ke grup. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.